Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, kemarin kita membahas tentang bab tanya jawab ya. Oke, boleh bantu saya bab tauhid bulan lalu tentang apa? Konsep supaya tauhid kita benar. Oh, merasa ada hubungan dengan Allah, baik saat sembunyi maupun sama-sama. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita akan membahas tentang bab tauhid yang kedua. Belum lagi pernah kita yang kedua. Konsep tauhid belum lagi pernah kita bahas dalam majelis ini, yang itu tentang konsep hijrah. Apa namanya? Konsep Hijrah. Pernah dengar kata-kata hijrah? Nah, mungkin selama ini kita pahami hijrah sebagai teori aja. Hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hijrah adalah kehidupan yang lebih baik. Hijrah adalah kehidupan yang kita kejar lebih baik. Masalahnya gimana caranya? Gimana cara hijrahnya itu? Tutorialnya apa? Lah, kenapa mesti ada teknis dan tutorial? Karena setinggi apapun ilmu, tidak dimulai dari cara, tidak dimulai dari teknis, maka dia tidak akan berguna. Maka ada ilmu yang cuman teori aja, dia tidak bisa dipraktekkan, maka dia tidak akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Misalnya, apa itu takwa? Takwa itu apa? Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Caranya gimana? Dia harus sampai belajar itu ke ranah cara atau bahasa lainnya teknis. Ayo kita beriman kepada Allah. Caranya gimana? Iya kan? Itu nggak bisa. Harus punya cara. Cara ini supaya nanti dia bisa diamalkan. Dia bisa mulai diangsur. Dia mulai bisa dikerjakan. Nah, makanya selama ini dakwah yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia hanya sampai pada ranah konsep. Dan ini berbahaya. Akan kita menjadi orang yang banyak ilmu tapi sedikit amal. Itu bahaya. Misalnya nih ya, kita bicara sejarah Islam, cuman tahu sejarah aja, tidak tahu bagaimana cara mengamalkan sejarah dalam kehidupan. Itu repot. Kita akan menjadi ahli ilmu dan miskin amal. Makanya semua ilmu agama harus sampai ke ranah cara. Ayo kita bersyukur. Bagaimana cara bersyukur itu? Kan gitu. Nih sebelum kita mulai nih, biar kita tahu bahwa belajar yang kita inginkan itu yang kayak gimana. Contoh, mari kita bersyukur kepada Allah. Kan gitu ya. Caranya gimana? Syukur aja, mana bisa. Mari kita yakin kepada Allah. Cara yakinnya gimana? Susah kalau nggak pakai cara. Mari kita bersyukur. Ujung-ujungnya kita cuma dengar ayat-ayat tentang syukur. Caranya gimana? Oh, ternyata ada cara bersyukur. Nih sebelum kita lanjut nih, cara hijrah nih. Kan selama nih, salam hijrah. Gitu-gitu aja kan. Cuma ada cara isi hijrah itu. Ya, isi hijrah itu. Ya, misalnya nih, saya ambil contoh nih. Bersyukur, ya kan? Gimana cara bersyukur? Di antaranya adalah jangan tengok kiri kanan. Ya, jangan bandingkan nasib dengan nasib orang. Pas mau nengok orang, tutup mata lagi. Nengok orang beli mobil baru, tutup. Intip-intip mobil kita, cuci bersih-bersih. Oh, masih bagus kok. Kan gitu ya kan? Nikmati apa yang ada, jangan ditanya apa yang tidak ada. Ini lagi makan sate, ngomong, oh soto di situ enak. Sate depan mata belum termakan. Itu loh, itu cara bersyukur loh. Nikmati dulu apa yang ada, jangan ditanya apa yang nggak ada. Harus sampai ke ranah cara. Kalau nggak sampai cara, kita akan menjadi orang ala ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu banyak bagikan pohon tak berbuah. Apalagi kan banyak kan kita lagi makan. Saya kalau lagi makan sama teman-teman kayak gitu, wis enak nih satenya, tapi lebih mantap loh yang di situ. Makan aja itu dulu saja. Jangan tengok yang tidak ada. Itu cara kita bersyukur. Ya, cara bersyukur. Ya, misalnya jangan bandingkan nasib dengan nasib orang lain. Lihat Bu Yanti lah ganti lo mobil balik tutup mata. Cuci mobil kita. Huf, hembus. Oh, ternyata mobil kita mantap juga kok, gitulah.
cara bersyukur. Oh, ternyata Bude sudah gantilah lengan gelang di tangannya. Tengoklah gelang kita. Oh, mantap kok. Wah. Cuci lagi. Iya kan? Iya kan? Tengok orang ganti HP. Oh, orang ini udah ganti HP. HP ku masih zaman dahulu kala, shalalalala. Ambui-ambui ganti anti goresnya. Ganti casingnya. Jadi syukur itu kan merasa happy dengan apa yang kita punya, kan itu intinya. Nggak usah pakai bahasa yang susah lah, pening kali kita. Ya, jangan bandingkan nasib kita dengan nasib orang. Nikmati apa yang ada. Rasa Ustazah, kalau ke rumah sakit baru bisa kita. Makanya ke rumah sakit. Sering kita ke rumah sakit. Ingat waktu di Humairah, saya sering bilang sama ibu-ibu, pergi ke rumah sakit sekali sebulan. Ingat nggak? Jalan, ingat ya, dibuat nggak? Ya ada Ustazah, ibu kan suami saya kan cuci darah ya. Sampai ibu tuh masih muda baru umur ya. Rupanya kakinya maksudnya pakai kaki palsu. Jadi kalau tak lihat kan, jadi ibu maaf ya saya pasang sudah cuci darah kaki palsu. Kita dah sehat nak bersyukur aja. Nah, iya, betul. Allah kurang kita bersyukur itulah. Betul. Semangat. Betul. Kaki nak ada satu lagi dong. Masih semangat dia. Kita masih lengkap. Masih kurang enggak, masih ngeluh juga. Itu dia. Iya, betul. Harus caranya. Ingat tugas dari saya, tapi tak dikerjakan kayak enggak ada muka-muka ke rumah sakit nih doa. Ada. Kalau ada orang sakit aja kan, kalau ada kawan sakit aja kan. Kalau ada kawan sakit aja kan. Kalau nggak sakit tetap harus ke rumah sakit, jalan di lorongnya. Tengok orang menjerit sakit. Tengok orang diperban sampai ke mata luka bakar. Dan saya udah pernah bilang loh, itu apa sih yang nggak saya jelaskan di Rumah Wadah ini? Udah terlalu sering tuh saya bilang, tapi nggak ada tampang-tampangnya dong. Sekali sebulan. Dia nggak sering, sekali sebulan Bu. Sekali sebulan. Sering-sering pula pening lah, apalagi kita ya kan. Sekali sebulan. Ya kan saya bilang lewat di. Coba dulu balik tadi bentar. Iya kan, kalau ada teman kita sakit berapa kali lah cuma? Iya. Ya sekali sebulan. Ziarah kata saya berapa kali? Sekali seminggu. Sekali seminggu sering kali tuh. Sekali sebulan ibu ya, terserah lah. Pokoknya pergilah ziarah, pergi takziah, nengok mayat wah. Tengok orang menangis-nangis kehilangan. Oke, lanjut bentar. Jadi cara bersyukur tadi gimana? Misalnya tadi, jangan bandingkan nasib dengan orang, nikmati apa yang ada, jangan ditanya apa yang nggak ada. Lihat ke bawah, kan gitu caranya. Orang yang lebih susah dari kita tengok ke bawah. Akan ada caranya, nggak sekedar ayo kita bersyukur, susah, repot kita. Contoh tadi Bu Yanti bilang, cara bersyukur atas sehat adalah daripada kita yang sakit duluan baru bersyukur kita sehat, mending baik tengok dulu orang sakit tuh. Sebelum kita sakit, kan gitu kan? Ternyata sakit emak tuh luar biasa ya, 24 jam gak tidur, mau mual-mual tapi gak ada yang keluar. Kan ada orang di rumah sakit kayak gitu kan, mual-mual tapi gak ada yang keluar, mual-mual gak ada yang keluar, mual-mual gak ada. Ternyata sakit emak tuh sakit, weh. Ya udahlah, aku mulai teratur makan mulai hari inilah, akan seperti itu. Sehingga itu cara bersyukur. Nah memang harus ke rumah sakit sekali sebulan, walaupun di lorongnya aja. Kita tengok tuh orang yang sakit-sakit. Nah begitu. Jadi kalau sampai intinya adalah kalau sampai ke ranah teknis, maka ibadah tuh jadi diamalkan. Ya kan? Coba kalau ibu cuman belajar, sholat duha adalah sholat untuk penyemangat rezeki. Macam mana caranya? Cara sholat duhanya nggak tahu, macam mana mau dikerjakan? Jadi makanya everything is teknis. Itu kalau ada rektor tapi tidak ada staff, tuh kampus nggak akan jadi apa-apa. Rektor tuh cuma bisa berpikir ini kampus diginiin, audit internal, yang ngerjain berkas siapa? Staff. Coba nggak ada staff, udah jadi tuh kampus. Ya kan? Seperti itu ya. Jadi nggak bisa. Kampus kita harus aman. Kalau nggak ada satpam, maka mereka itu sebenarnya berodanya yang harus ada. Mau secerdas apapun rektornya, mau secerdas apapun pemimpinnya, rodanya nggak ada, nggak jalan. Mau semantap apapun ilmunya, ayat tentang syukur, ayat tentang taubat, semua hafal, nggak tahu teknisnya, nggak bisa. Misalnya Kak Leni cerita, Ustazah saya itu kayaknya masa depan saya suram. Ibu yakin aja Bu, kayak mana masa depan ibu bisa lebih baik. Pokoknya ibu semangat aja, rajin aja, masa depan baik. Kan nggak selesai kalau itu jawabannya. Paham ya? Nah yuk kita belajar tentang hijrah. Sekarang kita belajar tentang hijrah. Banyak orang bilang, hayo hijrah.
Wow, tahun baru hijrah. Mari kita hijrah. Macam mana cara hijrah? Ini kita bahas. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Orang yang mau berhijrah, biasanya orang dari situasi buruk ke situasi baik, betul? Ya. Dari masa lalu buruk ke masa depan yang baik, betul? Nah, ini ada tutorialnya. Nggak sekedar, ayo hijrah, nggak sekedar. Maka saya akan sampaikan cara berhijrah dengan cara yang benar, sehingga kita bisa langsung amalkan ilmu ini. Ada teknisnya, harus sampai ke prosedur operasionalnya. Kalau bahasa lain, harus sampai ke caranya, harus sampai ke tutorialnya, supaya dia bisa diamalkan. Nah, ini berawal dari tadi pagi itu kemarin saya dapat telepon dari teman saya. Teleponnya begini, Nel, iya, saya ini pendosa Nel. Jadi dia itu merasa banyak dosa. Ya, maaf ya, dia terlibat pernah nipu orang, pernah riba, ya, kemudian pernah jahilin anak orang dalam tanda kutip lah ya. Maksudnya, nauzubillah, pernah berzina gitulah ya. Saya sudah pengen bertaubat Nel, saya pengen hijrah, saya menyesal sekali kesalahan saya. Tapi waktu saking saya menyesalnya, apa nih Allah ini yakin gak sih kalau taubat saya itu diterima? Saking besarnya dosa saya itu sampai-sampai, aduh diterima gak ya dosa segede gini? Gitu. Itu pertanyaannya ya. Maka dia pengen hijrah, tapi ini cara hijrah yang salah. Cara hijrah yang salah besar. Ini beresiko. Ini bisa tauhid orang itu rusak kalau kayak gitu. Jadi dia bilang, aku sedih sekali karena punya salah. Tapi ya Allah Nel, diampunkan enggak ya dosaku? Diampunkan enggak ya nih Allah saking besarnya dosaku gitu. Itu tauhidnya bermasalah loh. Kalau dia merasa dosanya enggak akan diampunkan, berarti dia suudzon sama Allah. Allah Maha Pengampun. Itu masalah besar. Maka saya jelaskan caranya insyaallah ya. Nah, ibu-ibu, kita kan punya masa lalu buruk. Udah ada orang tidak punya masa lalu yang buruk, apalagi depan saya enggak ya. Al-insan ada dalil al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Betul ya? Manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Jadi kalau kita dulu punya masa lalu buruk, katakanlah na'udzubillah kita berzina, katakanlah na'udzubillah kita riba, katakanlah na'udzubillah kita mengkhianati orang-orang beriman, atau kita buka aurat, atau kita suka menggosip hobi karena dia enak ya. Kita suka iri dan menjatuhkan orang lain, kita suka buka aurat, itu kesalahan, atau berzina ya, atau na'udzubillah selingkuh sampai batas yang sangat berlebihan. Walaupun tidak berlebihan juga nggak boleh, tapi nicak-nicaknya berlebihan gitu ya. Lalu sekarang kita mendengarkan pengajian, lalu kemudian kita hijrah, maka kita menyesal terhadap kejadian masa lalu. Menyesal hukumnya adalah boleh, karena itu syarat taubat. Kan syarat taubat masih ingat? Menyesali yang terjadi. Menyesal boleh, karena itu syarat taubat. Oke? Menyesal boleh, itu syarat taubat. Tapi tak boleh juga menyesal berlama-lama. Karena dia sampaikan ke saya, dia sampai nggak enak makan, tak sedap, sampai 3 hari, menyesal yang terjadi. Ingat, menyesal boleh, tapi tak boleh berlama-lama. Kenapa? Karena kalau ibu menyesal terlalu lama, ya, oke, kalau menyesal terlalu lama, efek sampingnya banyak. 1, ibu jadi nggak fokus ibadah, sibuk menyesal aja. Paham ya? Yang kedua, yang saya paling khawatir adalah ketika ibu menyesali yang lalu, aduh dulu saya gini, dulu begini, muncul perasaan kayak gini. Terlalu cepat saya? Oh, terlalu cepat ya? Oh, efek sampingnya adalah kalau kita menyesal terlalu berlebihan, nanti nggak fokus ibadah. Baru mau takbir menyesal lagi. Baru mau berdoa, menyesal lagi. Akan terganggu fokus kita dalam ibadah. Kan kita nggak cuma sekedar menyesal, tapi ingin memperbanyak ibadah. Nah, kalau menyesal terlalu lama, maka nanti khawatir kita ibadah jadi tak maksimal. Itu ya. Tapi yang lebih dahsyat lagi, yang lebih ngeri lagi, yang nomor 2. Saya khawatir kalau ibu terlalu lama menyesal, akan muncul keraguan nih. Apakah dosa saya diampunkan nih? Dosa saya selalu besar nih. Ragu dengan Allah.
Dan ini bermasalah. Ragu bahwa Allah Maha Pengampun. Ragu bahwa Allah akan mengampunkan dosa kita. Ragu bahwa Allah itu mencintai kita. Ragu bahwa Allah itu penerima taubat. Itu bahaya, Bu. Itu tauhidnya bermasalah. Iya kan? Dosaku diampunin gak nih ya? Sebanyak ini dosaku diampunin gak ya? Diampunin gak ya? Ingat, dalam agama Islam ada harapan. Ada harapan. Jadi ada 3 dalil yang bisa mendukung proses hijrah kita. Yang pertama, kita sadar dulu bahwa setiap manusia punya salah. Betul ya? Apa dalilnya? Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Itu dulu. Kalau kita sudah merasa kita salah, maka yang harus kita lakukan pertama kali bukan sekedar menyesal, maafkan dulu diri sendiri. Ngomong depan kaca misalnya, hai, siapa nama kita? Fulanah. Hai si Ujang. Hai Nela Luki. Kamu memang pernah salah. Hai Fulanah, bila nama kita Fulanah. Oke, kamu pernah salah. Tapi itu kan karena kamu nggak tahu. Itu kan karena kamu dulu masih belum berilmu. Itu kan karena lingkungan kamu semua buruk. Kamu sekolah di tempat yang tak tepat. Mungkin karena kamu dilahirkan dalam keluarga yang tak tahu agama. Oke, kamu salah. Bukan kemauan kamu. Kamu salah karena banyak faktor. Sadar dulu, kita salah tuh bukan keinginan kita. Emang ada orang di dunia ini yang mau salah? Nggak ada. Jadi kalau kita pernah berbuat salah, Bu, maafkan dulu diri kita. Muncul dulu kedamaian. Jadi diri ini jangan dihajar terus. Coba kalau dulu saya begini, lu nggak bener. Coba dulu kayak. Yang mana? Menyesal sering yang lama-lama tuh kalau nggak gini, kalau nggak gini. Coba kalau aku nggak begini. Coba kalau aku nggak begini. Itu kita akan menyalahkan diri kita. Termasuk, Bu, ketika ibu mengamalkan sebuah ilmu, lalu ibu tetap salah, maafkan aja diri sendiri. Misalnya Kak Imah, udah belajar cara mengontrol marah. Rupanya sama suami marah-marah juga. Jujur, lepas, ya. Lepas marahnya. Udah, oke. Aku udah berusaha, tapi sesekali lepas ya wajar lah. Aku kan manusia biasa gitu loh. Itu maafkan dulu. Hatinya harus tenang dulu, baru ibadah tuh enak. Nah, itu karena aku kayak gini tuh. Coba aku nggak kayak gini. Coba aku kayak gini. Ya, ini salah aku nih. Udah belajar nggak bisa-bisa juga. Nah, jangan diri ini disiksa. Karena kenapa? Karena diri kita ini adalah wajar kita berbuat salah. Jadi maafkan dulu diri sendiri. Sampai situ paham? Sudah dimaafkan. Memaafkan diri sendiri bukan berarti nggak ngaku salah loh. Kita ngaku salah, ya, tapi kita maafkan diri sendiri. Oke, aku masih Oke. Aku udah belajar jangan marah-marah dari ustazah. Marah juga, oke. Wajar lah, kan udah 2 minggu aku tahan misalnya. Ya, maafkan diri sendiri. Latihan dulu. Ya, setelah kita memaafkan diri sendiri, maka munculkan rasa bahwa kita tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah. Ada dalil yang kedua, wala taqnatu mir ruhillah innahu la taqnatu mir ruhillahi illal qaumil kafirin. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa. Munculkan perasaan, aku nggak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Yang putus asa itu cuma orang-orang kafir. Jadi kalau muncul perasaan, kan aku Allah nggak ampunkan dosaku. Allah sebesar ini dosa belum tentu Allah ampunkan. Itu salah, Bu. Berarti dia putus asa, nggak boleh. Oke? Paham sampai sini? Pertama, maafkan diri sendiri. Hilangkan rasa putus asa, ya, bahwa kita harus yakin Allah mengampunkan dosa kita. Dan yang ketiga, tanamkan dalam pikiran semua dosa itu Allah ampunkan kok, Bu. Tenang aja lah. Orang salah tuh biasa, apalagi kalau belum ada ilmunya. Tinggal bagaimana kita bangkit dari kesalahan kita. Salah tuh biasa aja, nggak ada masalah. Oke, salah, perbaiki. Lupa, ingat lagi. Iya kan? Salah tuh biasa. Percaya bahwa Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Apa dalilnya? Innallaha. Di mana ada yang ragu? Percaya bahwa Allah mengampunkan. Apa dalilnya? Kalau nggak percaya sama saya, percaya saja sama dalil yang saya baca. Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik.
Allah akan ampunkan semua dosa illa syirik, kecuali syirik besar. Coba ibu, mana ada 100 orang 10 orang sahabat yang Allah jamin masuk surga. 10 orang sahabat yang Allah jamin masuk surga, itu semuanya para mantan pendosa. Khalid bin Walid itu pernah melukai Rasul dalam peperangan. Umar bin Khattab pernah ingin membunuh Rasul. Umar bin Khattab pernah ingin bunuh Rasul hidup-hidup, membunuh anaknya hidup-hidup. Ya, Bilal bin Rabah pernah marah besar kepada Rasul. Abu Bakar sesekali pernah tak percaya kepada Rasul. Semua orang itu para pendosa, tapi mereka yakin innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan ampunkan semua dosa. Jadi simple aja. Kalau kita salah, ya udah, kita menyesal, maafkan diri sendiri, istighfar, mulai berpikir hal lain. Jangan pikir nyesal terus. Hal lain apa? Yakin Allah akan memaafkan kita. Karena kalau tak yakin kita susah. Itu tauhid kita rusak. Bukannya malah hijrah, malah bablas. Bahaya kan? Oh, kita mau hijrah nih, tahu-tahu kita tidak yakin Allah mau mengabulkan dosa kita. Nggak bakal bisa kita hijrah. Yang ada bablas, malah tauhidnya bermasalah. Nah, kalau kita mau hijrah, maka kita yakin Allah mengampunkan dosa kita. Kalau kita yakin, maka kita masih punya harapan. Nah, ya, masih punya harapan. Dan baru kita fokus tentang what should I do for the future. Itu bahasa kampung saya. Lalu kemudian kita beralih, apa yang mesti kita lakukan untuk masa depan kita. Karena kalau sibuk aja diampunkan gak ya, susah. Maka banyak orang hijrah salah jalan, ya. Oke, banyak orang hijrah itu salah jalan, ya ibu-ibu ya, salah jalan. Nah, sehingga dia malah sibuk dengan menyesalinya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, selanjutnya apa yang mesti kita lakukan? Maka kita lakukanlah langkah untuk hijrah, yaitu langkah untuk bertaubat, sama ya. Nah, apa langkahnya? Yang pertama tadi menyesali yang terjadi. Kemudian yang kedua, berjanji. Ini cara taubat, berjanji tidak mengulang lagi. Kan gitu kan? Berjanji tidak mengulang lagi, ya. Kemudian mengisi hari dengan ibadah. Oke? Kan gitu ya? Cara taubat jangan lupa. Kemudian apa? Mengisi hari dengan sholat sunat taubat. Nah, yuk kita bahas pelan-pelan ya. Menyesali yang terjadi, oke. Berjanji tidak mengulang lagi, oke. Mengisi hari dengan ibadah, oke. Perbanyak sholat sunat taubat. Oke, boleh catat dulu. Nah, tadi menyesali yang terjadi sudah, berjanji tidak mengulangi sudah, mengisi hari dengan ibadah. Nah, ini proses hijrah, saya jelaskan. Saya sudah pernah jelaskan untuk proses ini. Hijrah itu mana lebih didulukan? Meninggalkan kemaksiatan atau memperbanyak ibadah? Maka untuk hijrah, first time yang mesti dilakukan adalah make sure kita meninggalkan kemaksiatan dulu. Saya ulang ya. Aisyah dan Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa meninggalkan kemaksiatan jauh lebih baik dibanding memperbanyak kebaikan. Meninggalkan kemaksiatan jauh lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Sebelum saya jelaskan, saya tanya dulu, mana lebih bagus ibu banyak sedekah tapi keluar rumah buka aurat, dibanding tutup aurat tapi nggak usah sedekah? Mana lebih bagus? Tutup aurat, nggak usah sedekah, nggak usah perbanyak kebaikan, lebih bagus tutup auratnya. Ini kan orang terbalik-balik, auratnya dibuka-buka, sedekahnya banyak, terus merasa dia ahli surga. Susah. Makanya ada dalil apa?
kana an-nas hum yash'urunahu tadkhuluna ilal jannah walakinnahum tadkhuluna ilan nar. Akan ada orang yang merasa dirinya masuk surga tapi pada akhirnya masuk neraka. Siapa mereka ya Rasul? Mereka adalah orang yang banyak sekali ibadah sunnahnya tapi lupa meninggalkan kemaksiatan. Coba nih bahaya nih. Coba ya. Mana lebih bagus? Ibu sedekah tapi gosipnya berserak-serak. Tunggu dulu. Semut. Jangan gigit. Iya, micin soalnya. Oke, mana lebih baik? Mana lebih baik? Sedekah banyak tapi gosip berserak-serak, gosip mana-mana tapi dia ahli donatur. Lebih baik tak usah bergosip, tak usah sedekah. Nah, ini kadang-kadang orang suka salah. Dia tak solat, dia maksiat, sedekahnya banyak. Terus kita salut itu. Salut kita. Oi, mantap ya. Dia gaul loh. Tak solat dia. Buka aurat dia. Sedekahnya banyak. Tengok orang berjilbab tu. Tak ada sedekah doa dia. Kan kacau kita. Salah, pede, hidup lagi. Coba bayangkan doa. Salah tolak ukurnya. Makanya wa'asa antak krahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi baik menurut kita bukan baik di mata Allah. Bisa jadi yang baik di mata Allah itu jelek menurut kita. Banyak sering dengar-dengar kayak gitu kan. Oh, itu buka aurat dia toh. Tapi baik dia sedekah. Mantap lagi kayak dia. Daripada tuh orang jilbab panjang tapi tak pernah sedekah. Padahal bagus lah jilbab panjang tahu sedekah. Itulah maksudnya. Tapi kalau bisa kita tidak seperti itu. Kalau bisa kita dua-duanya bagus. Tapi terlalu banyak karena tak ada ilmu sehingga kita itu suka memberi penilaian-penilaian yang salah terhadap orang lain. Nah, makanya konsepnya adalah meninggalkan kemaksiatan lebih penting daripada memperbanyak kebaikan. Jadi first time yang mesti kita lakukan adalah make sure kita tinggalkan kemaksiatan. Make sure kita tinggalkan kemaksiatan. Caranya cemana? Satu, mulai dulu tutup aurat keluar rumah karena buka aurat kemaksiatan, ya kan? Dua, mulai tahan gosip. Tiga, mulai hati-hati dengan orang yang beda lingkungan sama kita. Orang-orang yang belum hijrah, dia bisa loh membawa kita untuk kembali. Kita mau nutup aurat, kita mau pengajian, santai aja lah. Ngaji itu sekali seminggu aja lah. Atau ngaji aja lah di online aja. Tak usah datang rumah wadah tu lagi. Iya kan? Tak usah datang di rumah wadah tu lagi. Tak usah banyak-banyak pengajian, banyak hafal, banyak lupa. Itu iyo banyak hafal, banyak lupa. Makin sering keluar rumah, makin kemungkinan kecelakaan lebih besar. Tak usah dibilang, kita pun tahu itu. Tentu ya sedikit hafal, sedikit lupa. Sedikit yang dihafalnya. Itu sedikit lupa. Oh, banyak hafal, banyak lupa. Tentu iya, anak bayi pun tahu. Makin kan itu konsep peluang dalam matematika. Makin banyak peluang, makin banyak hafal, makin banyak lupa. Tentu ya, orang hafal 30 juz dengan orang hafal 1 juz, tentu lebih banyak lupain 30 juz. Kadang-kadang itulah. Ya. Payah. Payah saya bicara. Gitu kan? Muncul tuh teman-teman yang belum hijrah itu bisa jadi kok ngajak kita untuk nggak hijrah. Udahlah online aja lah. Ustazah Nela berserak kok di TikTok. Iya, di Instagram. Di IG banyak dia. Tak usah lagi. Ngapain lagi pergi? Dengar aja lah. Setiap ceramah dia live kok. Dengar aja lah lagi live kan gitu ibaratnya. Padahal kan kita tidak tahu bahwa terlalu banyak keutamaan majelis ilmu yang kita dapatkan kalau kita hadir. Makanya saya sering bilang kepada teman-teman online bahwa walaupun lihat di live, jangan lupa sekali seminggu tetap hadir ke pengajian. Karena untuk memenuhi kewajiban menuntut ilmu. Ada kerinduan. Asyik. Iya. Candu Aji, candu iya, candu ya. Oke, insyaallah. Kemarin saya dengar dari sini atau dari masjid mana ya? Ada beberapa masjid saya dengar mereka menganggap pengajian itu healing, itu kan dahsyat.
Oh sini tuh, entah iya tanda. Iya, pengajian tuh healing Zah katanya. Kan mantap tuh pengajian healing, coy. Keren tuh makomnya. Keren tuh levelnya. Ah. Di rumah cuma ke dapur, kamar. Ya tapi kalau orang yang tidak punya hidayah, pengajian tuh bukan healing. Dengar ceramah itu bukan healing. Healing tuh duduk-duduk ngopi, pergi dia nongki. Itu healing. Gitu kan. Nah, jadi takut kan? Takut sis. Gitu kan. Ya, gitu ya. Jadi healing gitu ya. Nah, yuk kita lanjut. Jadi tinggalkan kemaksiatan, maka nanti memperbanyak kebaikan. Saya contohkan lagi gini. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum saya lanjut ke memperbanyak kebaikan apa saja yang ada di line 1, line 2, line 3, nanti saya jelaskan detail. Saya mau jelaskan dulu meninggalkan kemaksiatan. Ibu-ibu jangan berharap kalau kita hijrah teman-teman lama akan bertahan. Itu tidak mungkin. Saya sering bilang kepada ibu-ibu, burung elang bisa berkawan dengan burung pipit, tapi pipit tak bisa jadi elang, elang juga nggak bisa jadi pipit. Orang misalnya, ya, Kak Sis belum, ini contoh pura-puranya, saya belum hijrah, Sis sudah hijrah. Kita teman lama Sis, tahu-tahu Sis hijrah, itu susah kita bersatu lagi. Karena Sis udah hijrah, dikit-dikit, Masya Allah, Tabarakallah, Astagfirullah, datang saya, panas. Kan ada gitu-gitu kan, oi panas, oi neraka, oi panas, katanya. Itu dijadikan candaan. Sementara akhirnya Sis merasa apa? Zah, saya udah bilang Masya Allah, tapi kok saya dibeginiin. Mulai ada jarak. Karena orang yang hijrah dengan orang yang tidak hijrah, itu like and dislike-nya akan beda. Yang dia suka dan yang dia tidak suka akan beda. Saya belum hijrah misalnya, masih suka nongki-nongki. Sis udah hijrah, sudah sukanya dengan Nurul Mawaddah. Itu mana bisa satu? Ujung-ujungnya apa? Saya pintanya, Sis antarkan saya lah. Ngapa? Joget-joget ke karaoke. Di saat yang sama ada pengajian Nurul Mawaddah. Ini kan pura-puranya hijrahnya masih separuh. Muncullah Sisnya bilang, aduh aku mau pengajian nih. Nggak setia kawan, bertengkar, ribut. Itu biasa. Itu biasa sekali. Akhirnya nggak kawan. Bukan karena yang hijrah nggak mau teman yang belum hijrah, atau bukan karena yang belum hijrah mau berteman yang udah hijrah. Bukan, tapi lingkungan itu udah berbeda. Saya udah bilang bahwa hidup ini seleksi alam. Hidup itu memang ada levelitasnya. Surga ada 7 tingkat, neraka ada 7 tingkat, langit ada 7 tingkat, bumi ada 7 tingkat. 230.000 nabi, ada 25 nabi yang masyhur, ada 5 nabi yang ulul azmi. Itu biasa. Di antara para malaikat ada yang menjadi kaki tangannya Allah, itu malaikat Jibril. Itu biasa. Ya, dia tidak bisa bersatu, mau diharap-harapkan pun nggak bisa, karena alam akan memisahkannya. Bukan karena kita tak baik, bukan karena dia jahat, bukan, tapi itulah alam. So, terima saja, tinggalkan dulu kemaksiatan, mulai ganti lingkungan dengan lingkungan yang lebih baik. Yang di-follow mulai diganti, jangan semua di-follow, gosip artis di-follow, ya, semua viral-viral, si turah-turah, semua di-follow. Sehingga isi kepalanya semuanya adalah gosip. Kayak mana mau hijrah? Lebih apal pula lagi gosip artis daripada sujud sahwi, kan kacau. Ya, karena kan dulu kita teman offline nih, bisa ganti, tapi ganti yang kita follow tuh ganti. Karena apa yang masuk di kepala kita, apa yang kita dengarkan ke telinga kita, itu akan menjadi diri kita. Udah pasti itu. Apa yang kita nampakkan di mata kita, apa yang kita dengar di telinga kita, itu akan tercetak menjadi diri kita. Kalau yang kita tengok adalah rumah tangga artis, yang ini gugat, yang ini gugat, yang ini geget, semua kita nonton. Yang ini rupanya tajirnya cuma pencitraan, yang ini pansos, ya itu semua masuk ke dalam otak. Ibarat komputer saya cakap, coba bayangkan komputer ibu isinya semua tanpa folder, masuk semua. Ibu udah bingung tuh mana file penting, mana ndak penting. Ya, jadi mulai unfollow, mulai follow yang bagus-bagus. Ya, walaupun kita nggak suka pada awalnya, itu akan merubah proses hijrah kita. Oke, ganti, tinggalkan kemaksiatan, mulai ganti lingkungan, ganti apa yang kita lihat, kita dengar. Ya, ganti.
Tak semua hal harus dilihat, tak semua berita harus didengar, tak semua gosip harus didengar, tak semua. Ini semua gosip RT dipikir, gosip RW dipikir, majelis komplek dipikir, semua negara dipikir. Ustazah. Ya silakan. Kalau boleh sekarang Ustazah, pemimpin yang baik dan Memilih pemimpin yang baik cukup dengan kita tahu, lihat mana baik. Tak usah berdebat. Oh ini ndak doh. Oh ini ndak, berkelahi. Ada suami istri berkelahi karena milih presiden. ada juga Oh, beda pikiran. suami istri berkelahi karena milih presiden. Memang payah masuk ke sini nih. Cuma caranya itu. Ya. Berkelahi ya. Ada majelis taklim yang terpecah karena presiden, milih presiden. Ustazah, kita gajiannya jam 2 ya, kok diganti? Yang jam 4 presidennya ini saja. Kami mau buat yang baru yang jam 2. Itu Pekanbaru punya. Made in Pekanbaru. Yang ini pilih ini pilih ini. Oh, yang ini pindah pengajian di rumah. Minta jadwal tambahan. Alasannya itu. Kan apa perasaan saya coba? Perasaan saya yang sudah mengajarkan banyak ilmu selama ini, endingnya kayak gitu coba. Apa yang saya rasakan ketika jamaah saya seperti itu? Itu sedihnya kemana-mana, Bu. Itu sedihnya kemana-mana. Ustazah, kita kajian jam 2 ya. Kenapa? Jam 4 tetap. Jam 4 tetap. Jam 2, oh ini orang itu presiden. Ini nak mau ini presiden, pindahlah ke jam 2. Jadi terbagi 2. Dan itu saya pernah dengar di tempat lain juga ada. Tapi belakangan terjadi di Pekanbaru. Coba, apa perasaan saya mendengarkan itu? Coba ibu-ibu. Ya itu, artinya apa ya? Kesannya kita udah ceramah berjabu-jabu siang malam kan? Untuk menunjukkan, mengajarkan hal yang baik-baik. Gimana kita harus saling menghargai ya. Ini sesuatu ya. Oke? Nah, tinggalkan kemaksiatan. Kemudian lanjut yang kedua. Apa yang kedua? Yaitu memperbanyak ibadah atau memperbanyak kebaikan. Nah, ya, untuk memperbanyak kebaikan ini harus mulai dari ring 1, ring 2, ring 3. Tulis aja ring 1, ring 2, ring 3. Saya jelaskan ya. Tutorial memperbanyak kebaikan. Nah, yang mesti ibu perbanyak kebaikan adalah kalau mau hijrah, fokus dengan yang wajib dulu. Jangan heboh. Kalau sholat duha, itu nanti lapang rezeki. Sibuk sholat duha, sholat subuh enggak? Itu nggak bisa. Ya. Jadi ring 1. Satu ringnya adalah pastikan. Ring 1 apa? Ring 1 adalah pastikan sholat wajib kita nggak lupa dulu. Sampai kita nggak pakai otak melaksanakannya. Kalau jauh kita bisa jamak. Kemudian kalau dekat, kalau kita ndak ada air kita bisa tayamum. Kalau nggak sholat tegak ya kita duduk. Kalau nggak tahu arah kiblat di dalam mobil yang di mana mau kita kerjakan terserah. Pastikan yang wajib nggak tinggal. Yang wajib itu apa? Sholat. Puasa pastikan ganti dulu. Ganti. Kemudian selanjutnya zakat pastikan bayar dulu. Nah, kemudian masuk ke ring 2 kalau mau memperbanyak ibadah. Tadi yang pertama adalah wajib. Yang kedua, masuk ring 2 kalau mau memperbanyak ibadah. Jadi jangan loncat-loncat kalau bisa. Sibuk tahajud 8 rakaat subuh ndak, nanti susah. Oke? Ring 2-nya apa? Ring 2-nya adalah lakukan sunnah yang status hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Nah, apa yang sunnah muakkad? Pertama, 2 rakaat kalau sholat apa? 2 rakaat sebelum subuh. Terus
2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. Terus 2 atau 4 rakaat setelah zuhur. Terus 2 rakaat setelah maghrib. Terus 2 rakaat setelah isya. Nah, itu dulu. Ingat ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu muakkad, termasuk witir kalau mau ditambah. Ya, dulu kan witir. Ya, itu muakkad. Iya. Kalau sendiri kita witir juga, Ustaz. Maksudnya? Soalnya kalau kita sholat masjid, dia bisa witir. Ya, bukan kunut. Oh, kunut. Itu masuk enggak, Ustaz? Kunut itu hukumnya sunnah. Kunut itu hukumnya sunnah. Enggak mau kat sunat. Enggak. Kunut hukumnya sunnah menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Hanafi tidak sunnah. So, mau pakai kunut boleh, tak pakai kunut boleh. Nah, ya, termasuk status hukumnya yang sunnah sangat dianjurkan adalah puasa-puasa sunnah. Misalnya yang sangat dianjurkan puasa Rajab, puasa Yaumul Bid. Kejar dulu yang itu biar lebih quality, biar lebih kualitas tinggi. Ya, kejar dulu itu. Oke, paham? Sikit lagi. Tadi apa ring 1 untuk hijrah? Untuk melaksanakan kewajiban, fokus ke wajib. Yang kedua, sunnah muakkad. Ini ring 2 nih. Kalau udah terkerjakan sunnah muakkad, masuk ke sunnah ghairu muakkad atau sunnah biasa. Ring 3. Ring 3 masuk ke sunnah ghairu muakkad atau sunnah ring 3. Apa kalau sholat apa? Yang sunnah biasa 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Nah, ini sunnah biasa atau bahasa lain sunnah ghairu muakkad. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Kunut itu perbedaan pendapat. Dia hanya menurut Imam Syafi'i saja, tapi Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. So, boleh pilih kunut atau tidak. Nah, kemudian sunnah apa lagi? Sunnah ini banyak. Solat sunnah yang lain, misalnya solat syuruk, sunnah. Solat duha, sunnah biasa. Solat awabin antara maghrib dengan isya, sunnah biasa. Solat awabin itu apa? Solat yang waktunya antara maghrib dengan isya, tujuannya mengampunkan dosa kita dari subuh menjelang asar. Sengaja aku solat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Apalagi solat tahajud sunnah. Kemudian ada cepat betul. Ada 5 jenis solat yang hukumnya juga sunnah. Apa namanya? Taubat, hajat, istikharah. Apa lagi? Tasbih. Apa lagi? Tahiyatul masjid. Apa lagi? Witir muakkad. Ada satu lagi? Wudu. Jadi ada beberapa: taubat, hajat, istikharah, salat tasbih, salat wudu, tahiyatul masjid. Itu bisa 24. Tafadhol. Gini Ustazah, Ya. biasanya saya melakukan sholat sunnah malam. Misalnya kita sunnah tahajudnya itu 8 rakaat, tapi karena saya ada juga dengar lebih baik sholat dulu, sudah tuh tobat, hajat, sudah tuh tahajud, tapi 4 rakaat. Terus baru witir 3. Lebih baik kah
Apakah tahajud semua gitu? Ya, tahajudnya yang 8 rakaat daripada kita mengerjakan itu, Ustazah. Oke. Ustazah, mana lebih baik? Tahajud 8 rakaat atau taubat 2 rakaat, hajat 2 rakaat, tahajud 4 rakaat, witir 3 rakaat. Salat itu sesuai dengan kebutuhan ibu. Ibaratnya tahajud itu adalah dokter umum, Bu. Dia umum, Bu. Tapi sholat hajat itu dokter spesialis. Yang kalau kita punya hajat, kita lakukan sholat sunat hajat dong. Apa hajat ibu? Misalnya pengen hajat ibu? Cucunya lagi tes PNS misalnya. Atau anaknya lagi mau buka usaha. Atau ada barang hilang. Lakukan sholat hajat 2 rakaat. Atau lagi pengen bertaubat kepada Allah karena merasa banyak dosa, lakukan sholat taubat 2 rakaat. Jadi sebenarnya semua sama, kan sama-sama sunnah. Jadi tidak ada yang lebih utama antara taubat, hajat, tahajud, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Dia sama-sama sunnah. Dia tidak ada yang lebih utama itu. Jadi tergantung kebutuhan kita. Semua bagus. Ya kalau witir sunnah muakkad. Oh ya, witir tentu lebih lakukan. Ya tetap lakukan witir. Cuman kan tadi taubat, hajat, tahajud 4 rakaat, witir. Mana lebih bagus, tahajud semua atau witir? Yang witir otomatis ibu kerjakan karena itu sunnah muakkad. Nah dia yang 4 ini lebih baik ibu terserah aja yang mana. Bentar ya. Sholat awabin adalah sholat yang dilakukan dari maghrib sampai isya. Waktunya. Tujuannya adalah mengampunkan dosa kita dari subuh sampai asar. Nah, kalau taubat, hajat, tahajud, kemudian wudu, tahiyatul masjid, sholat tasbih itu kapanpun boleh 24 jam. Habis sholat duha boleh, sebelum sholat duha boleh, jam 2 siang boleh, jam 3 siang boleh. Boleh. Nah, sedikit lagi apa yang sunnah lagi? Sedekah, ya kita berbanyak nih ring 3 semua nih. Sedekah, wakaf, hibah gitu ya. Kemudian infak ya. Nah, itu semua sunnah. Jadi lakukan ring 1 fardu, lakukan ring 2 sunnah muakkad, lakukan ring 3 ya. Kemudian kurangi dosa kan tadi udah clear. Kurangi dosa, perbanyak ibadah. Selesai itu hijrahnya. Tapi bagaimana mungkin ibu mau melakukan sholat sunnah kalau yang dikerjakan adalah menyesal terus dan tidak yakin Allah akan mengabulkan? Kacau. Oke, yuk kita simpulkan. Maafkan dulu diri kita atas kesalahan masa lalu kita. Yang kedua, jangan putus asa, kita punya harapan. Yang ketiga, yakin Allah Maha Pengampun. Setelah itu tinggalkan kemaksiatan, lalu kemudian perbanyak kebaikan. Nah, memperbanyak kebaikan itu ada 3 ring. Ring 1 wajib, ring 2 sunnah, ring 3 sunnah muakkad. Nah, sebagai penutup udah jam 12, ciri-ciri kita sudah hijrah. 1, kita takut berbuat maksiat. Atau ciri-ciri orang yang dapat hidayah. 1, dia mulai takut berbuat maksiat. Yang kedua adalah dia gemar berbuat baik. Yang ketiga adalah dia suka dengan ilmu. Ah, itu ciri-cirinya. Kalau udah ada ciri-ciri itu mantap tuh. Ya, ndak boleh tempang. Maksiat dilakukan terus ilmu suka. Ah, jangan nanti kalau maksiat dilakukan, ilmu suka, maksiat jalan, ilmu suka, efeknya menjadi orang berilmu tapi tak berakhlak. Nauzubillah. Demikian dari saya. Allah alam bisawab. Silakan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin 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 bidasa'idin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannatan wa salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal